kan beliau ini melanjutkan upaya yang Sultan Agung Hanyokrokusumo yang untuk mengusir Belanda dari tanah Jawa yang waktu itu markasnya ada di Batavia. Nah, dan kebetulan juga rekayasa dari Belanda sendiri untuk menghancurkan Mataram pada waktu itu. Jadi Mataram diserbu dan Eyang Amangkurat Agung ini dalam posisi akan berjalan menuju Batavia untuk melakukan perundingan dengan Belanda, tapi beliau sakit sejak di sebelum sini Aji Barang. Akhirnya beliau sedo di sini, tapi sebelum sedo memang beliau mengutus putra handanya siapa yang bisa masuk ke Mataram untuk mengusir Trunojoyo. Trunojoyo itu dia yang berhak untuk mendapatkan tahta Mataram. Dan kebetulan yang berhasil itu adalah Amangkurat Sinuwun Pakubono ke-1 yang nama kecilnya adalah Pangeran Puger. Nah, upacara adat dari Keraton Surakarta mengganti Langse ataupun upacara di Tegal Arum itu sudah sejak 1999, jadi diteruskan pada waktu Gus Timo menjabat sebagai anggota Dewan pun tetap melaksanakan penjamasan itu karena dawuh daripada Sawargi ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono yang ke-12. Jadi sudah dilaksanakan sejak 1999. Gitu. Sebelum itu kami semua sudah melaksanakan ziarah juga mengganti Langse sesuai dawuh sinuwun PB ingkang sinuwun Sawargi PB 12 waktu itu. Alhamdulillah dari Lembaga Adat Keraton Surakarta Hadiningrat tadi berangkat dari Surakarta atau dari Solo jam 4 pagi sampai di sini jam 8 langsung siap-siap untuk mengadakan upacara jamasan. Rangkaian itu sendiri sudah dimulai sejak 3 hari yang lalu di Keraton Surakarta. Itu adalah membikin atau wilujengan untuk membikin langsenya atau kelambunya. Terus tadi malam kebetulan juga malam Jumat terakhir bulan Suro kami sanggarkan atau kita ujubke bahwa ini akan dipakai oleh yang Amangkurat Agung itu di Sasono Sumewo pagelaran keraton di Bangsal Pangrawit. Dan tadi pagi kita berangkat ke sini dan rangkaian ini tadi dari mulai tahlil dzikir dan syahadat Quraisy juga sholawat Sultan Agungan karena beliau adalah putra yang Sultan Agung Prabu Hadi Hanyokrokusumo yang menciptakan syahadat Quraisy itu. Jadi setiap tahlil untuk mengirim doa leluhur kami yang di bawah yang Sultan Agung selalu ada syahadat Quraisy dan salawat Sultan Agung. Mengenai surat dari Sinuwun ingkang Sinuwun PB 13 kepada istilahnya orang atau abdi dalem di sana, orang lain yang sebelumnya tidak ada, itu
untuk merawat dan mengopeni istilahnya, membersihkan dan lain sebagainya itu baik-baik sekali ya toh. Cuma di sini yang diperintah oleh Sinuwun itu sendiri harus berkoordinasi dengan juru kunci yang telah ditunjuk sejak lama sebelum ada perintah daripada Sinuwun. Jadi masalah menunjuk orang lain untuk ikut merawat dan lain sebagainya itu baik sekali, siapapun, dan kita pun berkewajiban untuk merawat dan meluhurkan Sarian ataupun Pajimatan Amangkurat Agung. Mengenai pemasangan pelang ataupun pemasangan pelang dari Lembaga Dewan Adat itu memang sudah menjadi kewajiban bukan saja Lembaga Dewan Adat, kita semua. Karena di situ ada jaminan ataupun peraturan Undang-Undang Cagar Budaya yang harus kita jalankan. Jadi Lembaga Dewan Adat itu berkewajiban untuk mengingatkan, untuk melakukan suatu anjuran atau suatu hak dan kewajiban kita semua untuk meluhurkan Sarian dalam Sinuwun Amangkurat Agung. Di sini lembaga Dewan Adat sesuai dengan hak dan kewajiban hukum daripada Lembaga Dewan Adat yang telah disahkan dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Negeri Surakarta, itu dalam melaksanakan upacara-upacara adat itu bersama-sama dengan masyarakat, termasuk juga bersama-sama dengan pemerintah daerah itu sendiri, di mana di sini kita semua istilahnya mengerti bahwa upacara dan acara ataupun jamasan ataupun ziarah ke Amangkurat Agung itu menjadi kewajiban kita sebagai keluarga besar daripada Keraton Surakarta untuk itu. Papan itu justru bagaimana Lembaga Dewan Adat itu melindungi tempat-tempat yang bersejarah, mempunyai nilai-nilai yang harus dipertahankan karena adat dan budaya, juga menjunjung tinggi para leluhur itu sendiri. Jadi pelang atau papan nama daripada lembaga itu memberitahukan kita semua atau penggiat ziarah untuk ke situ agar supaya bisa berkoordinasi dengan juru kunci yang ditugaskan oleh Lembaga Dewan Adat di situ, karena semua itu kita mencari manfaat ataupun tujuan daripada Lembaga Dewan Adat untuk menjunjung tinggi adat dan budaya, khususnya untuk ziarah di makam Sultan Agung ini, Amangkurat Agung ini, di mana wisata religi ini secara tidak langsung itu menjadikan suatu tujuan wisata ataupun bermanfaat untuk lingkungan, terutama untuk daerah sekitar Pajimatan Amangkurat Agung, juga menjadi ikon ataupun menjadi suatu tabel ataupun tabel wisata daripada Kabupaten Tegal, bahwa di situ ada
acara dan upacara dari Keraton Surakarta yang diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat yang patut dibantu dengan segala daya dan upaya demi terselenggarakan acara-acara yang sangat-sangat dinanti-nantikan itu, yang berguna untuk khususnya masyarakat lingkungan dan umumnya pada masyarakat Tegal sendiri.